Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Astagina Indonesia. Salam Astagina, senantiasa berbuat kebaikan. Pada video kedua untuk pelatihan online chef ini saya sampaikan tentang kunci sukses penerapan SEFT. Yang video pertama kemarin tentang apa itu SEFT, manfaatnya apa saja. Dan sekarang bagaimana supaya SEFT ini bisa efektif atau memberikan daya sembuh yang maksimal. Ada 6 kunci keberhasilan. Yang pertama adalah rileks, tenang. Terapis harus rileks, harus tenang, tidak terpengaruh oleh kondisi klien atau pasien. Ataupun kalau itu untuk terapi diri Anda sendiri, Anda juga harus dalam kondisi rileks, tenang, sehingga pelaksanaan SEFT bisa optimal. Dan yang kedua, yakin. Anda butuh yakin pada pertolongan Allah, pertolongan Tuhan. Sekalipun Anda kurang pede, kurang yakin dengan diri Anda, gak masalah. SEFT tetap bekerja, tetap memberikan efek sembuh selama Anda yakin dengan pertolongan Allah, pertolongan Tuhan. Dengan EFT saja itu sudah memberikan efek yang sangat bagus. Apalagi bagi orang-orang yang beriman. Dengan ditambah dengan keyakinan, maka efektivitasnya menjadi jauh lebih besar. Dan yang ketiga adalah khusyuk. Khusyuk itu ketika melakukan setup. Nanti ada beberapa langkah, ada 3 langkah ketika kita melakukan terapi chef. Pada langkah setup ini kita berdoa. Nah, berdoa ini hendaknya secara khusyuk, minimal kita terhubung, merasa bahwa kita ini hamba, butuh Tuhan. Kita ini manusia lemah, sakit, butuh kesembuhan dari Allah, dari Tuhan. Jadi itu supaya kita bisa secara khusyuk ketika kita melakukan SEFT. Yakinlah bahwa dengan kuasa Allah semuanya bisa terjadi. Tentunya melalui perantara. Salah satunya perantaranya bisa jadi SEFT. Yang keempat, ikhlas. Ikhlas menerima apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Kondisi sakit, kondisi keluhan, kondisi apapun. Ikhlas menerima secara batiniah. Terima apa adanya. Apa adanya. Dan yang kelima, pasrah. Setelah kita menerima apapun kondisinya, penyakitnya, rasanya, sakitnya, kita kembalikan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang mengizinkan terjadinya sakit. Karena sakit juga dari Allah, sembuh juga dari Allah. Ketika kita sudah pasrahkan, maka biarlah Allah bekerja dengan kuasanya, dengan Rahman Rahimnya untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Dan yang keenam adalah syukur. Syukuri apapun kondisinya setelah kita terapi. Walaupun penyakitnya belum 100% sembuh, mungkin masih ada 10 atau 15% atau berapa, tetap kita syukuri. Karena dengan disyukuri pasti akan ditambah nikmatnya. Kalau kita mensyukurinya dalam hal nikmat kesembuhan, pasti akan ditambah kesembuhannya. Itu 6 kunci sukses penerapan SEFT. Pertama adalah tenang atau rileks, yang kedua adalah yakin, yang ketiga adalah khusyuk, yang keempat adalah ikhlas, yang kelima adalah pasrah, keenam adalah syukur. Ya. Kemudian kita juga perlu menyampaikan kepada klien, kepada pasien, supaya kesembuhan itu tetap berlangsung dan mencapai kesembuhan yang sepenuhnya sembuh. Beberapa hal pengetahuan sederhana tentang pola hidup, bisa tentang penyakit. Supaya apa? Sangat mungkin bahwa orang yang sakit itu berawal dari kesalahannya dia. Kesalahan dalam hal apa? Dalam hal menjalani kehidupan, dalam hal pola makan, dalam hal pola hidup, dalam hal mengelola pikiran, mengelola hati. Sehingga perlu kita sampaikan. Sehingga apa?
selepas kita terapi tetap yang bersangkutan bisa memperbaiki dirinya sehingga proses kesembuhan bisa berlangsung secara maksimal. Jadi penyakit itu muncul karena beberapa hal. Yang pertama bisa karena faktor emosional. Faktor emosional, dan ini sangat-sangat berpengaruh, bahkan antara lingkungan, pikiran, dan tubuh itu saling terjadi ikatan yang kuat. Artinya saling mempengaruhi. Lingkungan pasti mempengaruhi pikiran. Pikiran pasti mempengaruhi tubuh. Ketika lingkungannya kacau, sumpek, chaos, maka pikiran pasti akan terpengaruh. Ketika pikiran yang terpengaruh, muncul sampah pikiran, maka ini akan menyebabkan tubuh ikut sakit, menjadi sakit. Kalau kita merubah lingkungan ini sulit karena butuh banyak yang terlibat, butuh biaya mungkin, atau orang lain terlibat banyak, maka kita bisa merubahnya dengan pikiran kita atau pikiran klien. Ketika pikirannya berubah, tubuh pasti berubah. Ketika pikirannya fresh, segar, maka tubuh pasti mengikutinya. Tapi ketika pikirannya kacau, tubuh juga ikut kacau. Nah, sekali lagi, faktor utama pertama tadi adalah emosional. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabnya adalah karena pola tidur. Pola tidur. Normalnya orang tidur itu adalah 8 jam. 8 jam. Saat tentu mungkin kurang, tapi diupayakan bisa terpenuhi di lain waktu. Jika kurang terus bisa menimbulkan penyakit, di antaranya bisa diabetes, obesitas, atau penyakit lain yang ditimbulkan oleh pikiran. Misalnya penyakit jantung, beberapa studi mengatakan seperti itu. Insomnia, sulit tidur karena memang pola tidurnya tidak teratur. Kemudian yang ketiga, sakit karena trauma. Trauma ini bisa trauma pikiran, bisa trauma benda tumpul kalau itu penyakitnya fisik. Ya, trauma pikiran masa lalu, pikiran yang mengalami guncangan hebat, maka sangat mempengaruhi fisiknya di kemudian hari. Jadi seperti PTSD, post traumatic stress disorder. Biasanya itu pada orang-orang yang mengalami guncangan hebat, tentara habis perang misalnya, itu sering mengalami PTSD. Ya. Kemudian yang keempat, penyakit yang ditimbulkan karena stres. Stres bisa menimbulkan penyakit. Stres itu bisa karena stres pekerjaan, karena tanggung jawab pekerjaan, stres positif, tapi tetap stres, jadinya juga tidak bagus. Atau stres karena lingkungan, atau stres karena keyakinan pribadinya mungkin bertentangan dengan yang lain, atau terjadi perubahan hidup dari kaya jadi miskin misalnya, atau karena hubungan sosial, atau stres karena didiskriminasi dan sebagainya. Nah, stres ini bisa menimbulkan beberapa gangguan, misalnya sulit tidur, nafsu makan berkurang, nafsu makan berlebihan, atau gelisah, atau jantung berdebar, atau mudah tersinggung dan sebagainya. Dan ini mengganggu fisik atau menimbulkan gangguan-gangguan secara fisik. Kemudian yang kelima, kurang olahraga. Nah, ini yang sering terjadi. Kurang olahraga bisa menimbulkan penyakit fisik. Normalnya ya orang Indonesia itu rekomnya sekitar 30 menit dalam sehari olahraga. Ya. Atau ya mungkin tidak bisa tiap hari, tapi seminggu 2 kali atau 3 kali, ya monggo. Tapi kalau di rata-rata kebutuhannya seperti itu, per hari 30 menit olahraga ringan. Kemudian penyakit juga bisa muncul karena diet atau nutrisi yang buruk. Ketika kurang nutrisi dalam jangka waktu berkepanjangan, maka bisa menimbulkan
beberapa penyakit, misalnya gondok itu juga karena nutrisi yang buruk, atau defisiensi vitamin atau anemia itu juga bisa terjadi karena nutrisi yang buruk. Kemudian yang penyebab penyakit yang lainnya adalah karena lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak bersih, bisa menimbulkan misalnya asma, kanker paru, tipes, diare, atau hepatitis A. Itu karena faktor lingkungannya. Dan yang terakhir karena penyakit karena keturunan atau karena gen, misalnya diabetes, tipe 1 ya, kanker, misalnya gangguan mental, misalnya penyakit jantung. Itu beberapa penyakit yang muncul karena gen, karena keturunan. Tapi itu pun bisa dikurangi dengan memperbaiki yang lain, misalnya nutrisi, pola pikir, pola hidup, dan sebagainya. Nah, itu saudara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini melengkapi khasanah kita dan melengkapi terapi kita. Tidak cuma sekedar terapi chef yang cuma kurang dari 10 menit, tapi dasar-dasar kesehatan juga perlu kita sampaikan kepada klien, kepada pasien, sehingga selepas dari Anda pun kesehatannya, kesembuhannya tetap terus berlangsung. Sampai ketemu pada video berikutnya. Sampai nanti video bagaimana melakukan prosedur SEFT. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.